气呢，连他的基本流程。郑坤什么？如果师弟非斗不可，我倒也不。一大帮人来这里干什么？不说有些战斗无论如何都要接下。 Mendengar Qinan mencoba menantang mereka berdua dalam pertarungan alkemis, Zheng Kun langsunglah tertawa terbahak-bahak dikarenakan dia tidaklah berhak untuk bertarung dengan mereka berdua sebab dia tidak memiliki pangkat ataupun status sebagai seorang alkemis. Tetapi Yang Taitian langsunglah menghentikan pembicaraan dari Zheng Kun. Jika memang Qinan bersikeras untuklah bertarung dengan mereka berdua, dia sama sekali tidaklah keberatan. Tetapi untuk pertarungan ini harus ada sebuah kesepakatan dan juga sebuah pertaruhan. Jika nantinya dirinya kalah, dia akanlah bersujud dan meminta maaf kepada dirinya. Tetapi jika dia menang, Qinan haruslah bersujud dan meminta maaf kepada Chen Shu'er. Sontak Zheng Kun tidaklah terima. Dia tidak rela untuklah bersujud di hadapannya Chen Shu'er karena dia hanyalah alkemis tingkat rendah, sedangkan dia adalah tingkat menengah. Qinan pun langsunglah memprovokasinya. Apa maksud dari tingkat rendah, tingkat menengah? Mereka berdua ini hanyalah sekelompok orang penipu saja dan menggunakan apa yang disebut aturan untuklah menindas seluruh para murid yang berada di bawahnya. Dan provokasi ini benar-benar memancing amarah mereka berdua, sehingga ya mereka berdua benar-benar untuklah menerima tantangan dari Qinan. Dan Qinan menambahkan provokasinya. Sejujurnya, dia tidak hanya akan menang untuklah hari ini, tetapi dia juga berniat untuklah mengubah peraturannya. Sebab dia sama sekali tidaklah suka dengan aturan yang dimiliki oleh Yang Taitian. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah mereka berdua benar-benar berani untuklah bertaruh dengan semua ini? Yang Taitian langsunglah memberikan taruhan. Jika memang dia inginlah mengubah peraturan dalam bidang alkemis, dia akanlah menerimanya. Tetapi taruhannya akanlah menjadi lebih parah lagi guys. Jika nantinya Qinan kalah, dia haruslah menjadi pelayan untuk selama sisa hidupnya. Apakah Qinan berani untuklah menerima taruhan tersebut? Dengan begitu gagahnya, Qinan langsunglah menerima tantangan tersebut. Wah, makin seru nih ya. Walaupun kita sudah tahu siapa yang akan menang di akhir-akhir. Sesingkatnya, mereka sudahlah tiba di arena alkemis. Seluruh para murid menjadi begitu sangatlah penasaran. Bisa-bisanya untuk Qinan yang tidak memiliki status sebagai bidang alkemis menantang dua alkemis, satu tingkat menengah, satu tingkat tinggi. Baginya itu adalah sebuah keputusan yang sudah sangatlah gila. Tetapi juga sebagian besar dari seluruh para murid alkemis berharap besar kepada Qinan untuklah memenangkan pertaruhan kali ini. Sejujurnya mereka juga sudah sangatlah begitu muak dengan peraturan yang dimiliki oleh Yang Taitian. Lalu datanglah senior Chen Ying sebagai alkemis tingkat tinggi dan dia berasal dari puncak berumput. Dan dia juga sebagai penguji di dalam taruhan tersebut. Tetapi ketika dia mengetahui kalau orang yang menantang mereka berdua dalam bidang alkemis itu adalah Qinan, dia cukuplah tidak begitu percaya. Karena bagaimanapun juga Qinan ini sebagai pertarung bela diri tidak mungkin bisa untuklah membuat sebuah ramuan obat-obatan. Ditambah juga dia berasal dari klan lain, tidak diizinkan untuklah bertarung. Terlebih, Qinan baru saja tiba di tanah suci Qinglong dan dia sama sekali tidak tahu aturannya. Jadi, dia tidak diperbolehkan untuklah bertarung alkemis. Tetapi, Qinan langsung memberitahu, dia sudah seringlah bertarung sendirian. Jadi, untuk masalah seperti ini, tinggal beritahu saja aturannya, dia akanlah menghadapi mereka berdua sendirian. Namun ya tetap saja senior Chen Ying langsung menyuruh dia untuklah menghentikan semua ini dan pergi dari tempat ini. Alasan dia bertindak tegas seperti ini karena dia juga inginlah menyelamatkan sosok dari Qinan guys. Dia tidak mau terjadi apa-apa kepada orang yang baru saja tiba di sini dan tidak tahu menahu aturan yang dimaksud. Intinya ini semua demi kebaikan dari Qinan. Tetapi tetap saja Qinan memaksa untuklah melanjutkannya.
karena janji tetaplah janji. Yang Tai Tian juga meminta kepada senior Chen Ying, sudahlah ikuti kemauan dari Qinan, karena junior Qinan ini sangatlah suka bertarung sendirian, mengapa tidak memberikannya sebuah kesempatan. Dan senior Chen Ying tetaplah tidak terima dengan semua ini. Baginya, yang Tai Tian ini sudah sangatlah keterlaluan. Dia melibatkan orang yang berasal dari puncak berumput dan mencoba untuklah menantang bertarung alkemis. Itu adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Jika semua para master puncak mengetahuinya, maka bukan hanya dia sajalah yang mendapati masalah, tetapi seluruh para murid puncak berumput akanlah mendapati masalah besar. Waduh, imbasnya kemana-mana jadinya ya. Yang Tai Tian sama sekali tidaklah terima dirinya dimarah-marahi karena semua masalah ini berawal dari Qinan yang telah begitu berani untuklah menyerang pengikutnya, yaitu Zheng Kun. Jadi dia di sini hanya menerima tantangan dari Qinan agarlah dia bisa memberikan sebuah pelajaran kepada bocah satu ini. Sayangnya senior Chen Ying tetap saja keras kepala dan keras kepala. Padahal mereka berdua ini sangatlah ingin bertarung di bidang alkemis. Chen Ying terus-terusan menolak dan meminta kepada Qinan untuklah menghentikan semua ini. Dia tahu kalau Qinan ini begitu sangatlah muda dan juga begitu sangatlah sembrono. Jika dia terus melakukan pertarungan bidang alkemis, maka itu juga akanlah mempermalukan dirinya. Karena bagaimanapun juga, menjadi seorang alkemis itu adalah hal yang paling tersulit. Jadi, dia memberikan saran kepada Qinan kalau dia bisa meminta maaf kepada mereka berdua, maka masalah itu akanlah selesai dan dia sebagai saksi serta jaminan untuklah permasalahan semua ini. Sayangnya, ide tersebut ditolak oleh Babang Qinan karena dia juga tidaklah terima untuk meminta maaf kepada mereka berdua yang telah menindas seluruh para murid. Jadi, dia sengaja menantang mereka berdua untuklah bertarung dikarenakan dia inginlah sekali membuat pelajaran kepada mereka berdua tentang arti saling menghormati satu sama lain. Jadi, Qinan tidak akanlah menarik semua perkataannya dan meminta kepada senior Chen Ying untuk janganlah mempertanyakan dirinya serta juga janganlah menghentikan dia untuk terakhir kali ini. Dia akanlah menerima konsekuensinya dengan apapun yang terjadi. Ditambah dia ini adalah pria yang menepati janji. Serta dia juga inginlah mengetahui ketika mereka berdua nantinya kalah, apakah mereka berdua ini adalah pria sejati yang akanlah menepati janji. Jika tidak, maka mereka berdua yang akan menerima konsekuensinya sendiri. Waduh, udah dikasih sebuah peringatan tuh. Mendengar kepercayaan diri dari Qinan membuat senior Chen Ying juga begitu sangatlah tertantang. Di sini dia juga akanlah ikut dalam pertandingan. Jika senior Chen Ying menang, maka Qinan haruslah menjadi muridnya. Biarkanlah dia mengajari apa arti tentang alkemis dan tidaklah boleh menggunakan statusnya secara sembarangan. Betul sekali ya? Dan pertarungan alkemis langsunglah dimulai. Maksud dari pertarungan alkemis ini bukanlah bertarung seperti bela diri, melainkan membuat beberapa ramuan obat-obatan. Untuk Zheng Kun, dia langsung memperlihatkan kekuatan terhebatnya. Dia ternyata memiliki jiwa bela diri berlengan dua, dan itu berada di tingkat tertinggi. Dan saat ini, dia sedanglah meningkatkan ramuan obat-obatannya. Untuk tungku apinya, langsunglah bergetar dengan begitu dahsyat. Para murid yang menonton cukuplah dibuat begitu terkejut. Ternyata dia sudahlah berada di pangkat menengah dan sebentar lagi dia ini sepertinya akanlah menjadi alkemis tingkat tinggi. Dan untuk temannya yang berada di samping tidak perlu untuk begitu heran karena untuk Zheng Kun ini terus-terusan berada di sampingnya Yang Tai Tian dalam cukup waktu yang begitu lama. Sudah pasti dia telah belajar banyak hal, jadi tidak perlu heran untuklah semua ini ya. Dan saatnya Yang Tai Tian untuklah menampilkan kekuatannya. Dia mengeluarkan jiwa bela diri gorila api yang langsunglah masuk ke dalam tungku, membuat tungku tersebut langsunglah melayang dan meningkatkan ramuan obat-obatan. Para murid tidak begitu heran juga karena sosok dia begitu sangatlah terkenal dalam bidang alkemis. Dia bisa untuklah mengendalikan Fire Python Elixir secara otomatis.
术，阴阳一线，是阳风突厥拳风之力，找了10。 Lalu untuk senior Chen Ying, dia terlihat begitu sangatlah anggun. Tetapi juga dia adalah lawan yang cukuplah begitu menyulitkan. Dia setara dengan Yang Taitian dan juga memiliki jiwa bela diri yang cukuplah begitu tinggi. Dia telah berhasil untuklah menciptakan ramuan air api piton dan dia dapatlah menjaga sebuah vitalitas obat dengan begitu sangatlah mudah. Dan yang terakhir, yaitu Qi Nan. Dia sama sekali tidaklah berbuat apa-apa, membuat Yang Taitian dan juga Zheng Kun langsunglah menertawakannya. Apakah dia di sini hanya untuk bermain-main dan akanlah mengingkari janjinya? Tetapi Qi Nan pun langsunglah melangkah ke arah tungkunya dan mengeluarkan beberapa bahan ramuan obat-obatan. Dan dia langsung menggunakan mata dewa untuklah menghilangkan energi negatif dari bahan-bahan tersebut. Ditambah, dia juga meningkatkan kualitasnya. Untuk senior Chen Ying yang begitu sangatlah penasaran, dia langsunglah saksiksok. Apakah dia ini memiliki jiwa bela diri yang begitu sangatlah murni? Bahkan untuk sendirinya saja, dia tidaklah begitu pandai untuk membedakan bahan-bahan yang mana baik dan mana yang buruk. Menurutnya, Qi Nan ini adalah seorang pria yang cukuplah tangguh. Tetapi dia masihlah begitu meremehkan kemampuan dari Qi Nan dalam membuat sebuah ramuan. Memang dia bisa untuklah membedakan beberapa ramuan, tetapi belum tentu dia mahir dalam membuat sebuah ramuan. Untuk para murid yang melihat Qi Nan, mereka sama sekali tidaklah mengetahui jiwa bela diri yang digunakan oleh Qi Nan. Karena untuk saat ini, dia hanyalah memperkuat dan meningkatkan kualitas bahan-bahannya dan tidak memasukkan ke dalam tungku. Hal ini membuat mereka mengira-ngira kalau Qi Nan memang adalah orang yang begitu sangatlah bodoh dan tidaklah mengerti tentang membuat sebuah ramuan obat-obatan. Atau lebih tepatnya, dia ini bukanlah seorang alkemis. Yang Taitian yang melihatnya, dia hanya tersenyum sinis saja dan mengatakan dalam hatinya, dasar bocah yang begitu bodoh. Ya pada intinya, dalam tantangan kali ini, Qi Nan mencoba untuklah merendah sampai meroket. Sebab ya, untuk mereka semua tidaklah mengetahui kemampuan dari Qi Nan. Dan kita sebenarnya sebagai penonton ya sudah tahu ya, Qi Nan juga hebat dalam hal bidang alkemis. Buktinya, waktu ujian alkemis di sebelumnya, dia telah berhasil untuklah membuat ramuan pil tingkat 8. Waduh, udah setara dengan Xiao Yan anjay. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti untuk mereka bertiga dibuat begitu saksiksok ketika melihat hasil dari ramuan milik dari Babang Qi Nan. Dan mereka mencoba untuklah mengingkari janji yang telah dipertaruhkan guys. Jadi Qi Nan haruslah berbuat kasar kepada mereka berdua. Tetapi sayangnya untuk master dari puncak berumput datang dan mencoba untuklah membuat masalah kepada Babang Qi Nan. Dan ujung-ujungnya ini akanlah menjadi pertarungan status dan latar belakang ya. Siapa dukungan yang paling terkuat, maka dialah yang akan menang. Dan sudah pasti itu adalah Qi Nan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya.